10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Dan apa struktur yang ada di dalam teks eksposisi? Yuk simak sampai akhir videonya. Setiap manusia tentu pernah melakukan tawar-menawar dengan orang lain ketika transaksi jual-beli. Misalnya saja seperti penjual di pasar dan pembeli, pengusaha dan pihak bank, ataupun contoh yang lainnya. Kegiatan tawar-menawar ini seringkali disebut dengan negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Dari setiap pihak yang terlibat, dengan mencari cara untuk menemukan tujuan yang sama dan menciptakan sebuah kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Sebelum melakukan proses negosiasi, seharusnya kita menetapkan dulu wakil dari setiap pihak yang terlibat. Begitu pula bentuk ataupun struktur interaksinya, apakah mediasi atau dialog. Pengertian teks negosiasi menurut para ahli. 1. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. 2. Agnesia. Menurut Agnesia, 2014, pengertian teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan berbeda. Dari pengertian Agnesia tersebut, bisa kita lihat bahwa konteks yang dibawa adalah teks. Pastinya negosiasi yang terjadi di sini mayoritas berbentuk teks maupun kata-kata dan dialog. 3. Depdiknas. Berbeda dengan pendapat Depdiknas 2008, 1422, yang mengartikan teks negosiasi sebagai teks yang berbentuk kata dari pengarang ataupun kutipan dari suatu kitab suci untuk pangkal ajaran dan alasan serta bahan tertulis yang digunakan untuk memberikan pelajaran. 4. Ross. Pengertian teks negosiasi menurut Ross 2008-6 adalah negosiasi diartikan sebagai sebuah cara dalam menyampaikan informasi terkait apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambakan dari orang lain. 5. Lumumba. Sementara pendapat Lumumba 2013-10 justru mengatakan yang berbeda, di mana teks negosiasi adalah suatu proses yang bersifat kompleks dan harus ada kegiatan atau aktivitas di dalamnya. Di mana di dalam prosesnya harus ada dua pihak baik itu individual ataupun kolektif. Selain itu, Lumumba juga mengungkapkan bahwa proses negosiasi dilakukan karena adanya perbedaan yang bersifat persaingan, perang dagang, ataupun konflik yang tidak selaras. 6. Robbins dan Jutye. Sementara Robbins dan Jutye mengartikan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak ataupun lebih akan melakukan pertukaran barang maupun jasa dan berusaha untuk menemukan kesepakatan nilai tukarnya. Dari beberapa pengertian yang sudah dibahas di atas, apabila diartikan secara umum, teks negosiasi mempunyai arti sebagai suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pihak yang mempunyai kepentingan dan pihak dari orang lain yang mempunyai kepentingan yang sama. Jenis teks negosiasi. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ONI dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum,
fit and proper test, dan wawancara. 2. Negosiasi informal. Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Ciri-ciri dari teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa kamu lakukan secara langsung. Teks negosiasi informal ada dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Berikut ini adalah beberapa penjelasannya. A. Teks negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual-beli. Ciri-ciri teks negosiasi. Berikut ini penulis akan menjelaskan mengenai beberapa ciri dari teks negosiasi. A. Berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. B. Ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. C. Berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. D. Munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. E. Tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Tujuan teks negosiasi. 1. Bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. 2. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. 3. Pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. 2. Selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. 3. Kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. 4. Selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. 5. Setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. 6. Berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. 7. Memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Struktur teks negosiasi. Dapat dikatakan bahwa ilmu negosiasi penting untuk diterapkan di dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menganggap hal tersebut sepele, bahkan apabila kita mendalami lagi tentang teks negosiasi, ada beberapa struktur yang ada di dalamnya. Berdasarkan pengertian teks negosiasi, maka berikut ini adalah strukturnya. 1. Orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah intro pengenalan ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Jadi, di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya, tidak boleh langsung membuat negosiasi secara langsung. 2. Permintaan. Setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan. Tapi perlu kamu pahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dulu. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalamnya, akan ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemenuhan. 3. Pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. 4. Penawaran.
Di sini kita sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahap-tahapan di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat ataupun menolak. 5. Persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Dalam tahap ini, sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. 6. Pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. 7. Penutup. Pada bagian penutup, akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Unsur teks negosiasi bukan hanya struktur saja yang perlu diperhatikan saat membuat teks negosiasi, tetapi unsur-unsur yang ada di dalam teks negosiasi juga perlu diperhatikan. 1. Adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. 2. Adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. 3. Terdapat partisipan, yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada yang pihak yang menawar. 4. Dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Cara membuat teks negosiasi. 1. Kamu harus membuat suatu persiapan atau perencanaan terlebih dahulu, misalnya ingin membuat teks negosiasi jual beli di pasar. 2. Tentukanlah setiap pihak yang akan ada di dalam teks negosiasi, seperti pembeli dan penjual. 3. Memilih suatu benda atau hal yang akan dinegosiasikan, seperti membeli buah, meminjam buku, dan sebagainya. 4. Membuat suatu argumen antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. 5. Membuat suatu bentuk percakapan tawar-menawar, misalnya pembeli dan penjual yang saling menawarkan harga terbaik. 6. Membuat kalimat penutup yang dilanjutkan dengan menulis semua hal di atas berdasarkan struktur teks negosiasi. 7. Melakukan perkembangan terhadap kerangka atau konsep menjadi teks negosiasi.